Halo guys, kembali lagi bersama saya Samsul Film. Dalam kesempatan ini, Samsul Film akan membahas alur cerita filem yang berjudul Predator 1987, di mana dalam filem ini mengisahkan kelompok tentara harus menghadapi sosok makhluk yang mengerikan. Penasaran videonya? Yuk kita simak alur ceritanya. Filem ini diawali dengan memperlihatkan satu helikopter milik tentara Amerika yang baru saja sampai di pulau terpencil, dan kita diperlihatkan beberapa tentara dari heli turun mendekati seseorang kapten yang bernama Joel. Kapten Joel pun berkata kepada Duke, kabinetnya baru saja hilang di wilayah ini dan mereka harus menyelamatkan kabinetnya yang hilang tersebut. Dan Kapten Joel berkata, ini misi penting dalam penyelamatan ini. Lalu Duke berkata, kenapa tidak tentara biasa aja yang kau panggil, kenapa harus kami? Lalu tiba-tiba temannya Duke yang bernama Dillon menjawab, karena kalian yang terbaik. Singkat ceritanya, mereka pun terbang dengan heli menuju lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, mereka pun turun satu persatu. Saat mereka sudah berada di hutan, mereka melihat satu helikopter yang tersangkut di atas pohon, lalu mereka mengeceknya. Lalu salah satu teman melapor ke Duke, pilotnya ditembak di kepala, dan dia pun berkata siapa penembak itu, dia yang menghancurkan helinya. Di sisi lain, Billy heran ada sesuatu di atas pohon. Lalu Billy mengeceknya. Betapa syoknya Billy saat melihat beberapa orang yang sudah mati dengan keadaan mengenaskan, dengan kepala di bawah, kaki di atas. Lalu Duke berkata pada Billy, apa sebenarnya terjadi? Billy menjawab, ini aneh dan terjadi baku tembak di sini. Di sini kita bisa faham bahawa Billy bukan orang biasa, dia bisa merasakan apa sebenarnya yang terjadi. Singkat ceritanya, mereka terus mencari para sandera yang disekap di sini dan membebaskan kabinetnya. Tiba-tiba mereka dipantau oleh sosok yang tidak kita ketahui apakah itu. Lalu singkat ceritanya, mereka berhasil menemukan sebuah gubuk di hutan ini. Mereka pun mengentainya. Mereka juga melihat satu tahanan ditembak di kepalanya. Lalu Duke panggil semua teman-temannya dan menghabisi mereka semua. Di saat Duke sedang memperang, tiba-tiba datang seorang wanita yang ingin membunuh Duke. Lalu Duke sadar, memukulnya dengan senjata. Betapa kagetnya Duke saat melihat seorang wanita ini. Duke pun memanggil Matt dan bertanya apakah ada saudara lain. Ceritanya, Duke sadar bahawa Dillon sudah menjebak mereka dan katanya kabinetnya disekap di sini. Tak ada satupun. Mereka sedikit cekcok dengan Dillon. Singkat ceritanya, Dillon membawa wanita tersebut dan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba datang makhluk yang tidak tahu namanya melihat situasi yang baru saja terjadi. Di sini, saat mereka pulang, Billy sadar dengan makhluk itu yang ada di atas pohon. Lalu Duke menghampiri Billy dan bertanya kenapa. Bill pun menjawab ada sesuatu yang aneh di atas pohon. Lalu tiba-tiba gadis itu mengambil kesempatan lari dari mereka dan kejar-kejaran pun dimulai. Mereka berhasil menangkap gadis tersebut. Tiba-tiba datang makhluk itu dan menyerang salah satu dari mereka.
Di saat temannya menyusul dari belakang, betapa kagetnya mereka temannya sudah hilang dan banyak darah yang tercecer. Mereka bertanya pada gadis itu apa sebenarnya yang terjadi. Wanita itu menjawab hutan ini hidup dan menyerang dia. Mereka heran dengan perkataan gadis tersebut. Lalu Dut berkata terus mencari jasad temannya dan mempencar dan bolak-balik 50 meter. Dut yang sedang mencari jasad temannya gak sadar bahawa temannya terikat di atas pohon. Lalu tiba-tiba makhluk itu menyerang salah satu dari mereka. Matt yang sadar langsung menghampiri temannya. Betapa kagetnya Matt saat melihat makhluk itu dengan mata menyala. Lalu Matt menembaki makhluk itu dan temannya ikut membantu Matt. Lalu Dut, kau lihat Matt, pun menjawab aku melihatnya. Lalu temannya berkata tidak ada tanda jejak dan kita tidak mengenai sasaran. Lalu singkat ceritanya kita diperlihatkan makhluk tersebut sudah mengobati lukanya. Ternyata makhluk itu terkena tembakan. Saat mereka menghubungi helikopter untuk dijemput, mereka berkata penjemputan ditolak kerana area masih berbahaya. Singkat ceritanya, mereka membuat jebakan untuk menangkap makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu masuk perangkap mereka. Tiba-tiba makhluk itu menembak ke satu pohon dan mengenai salah satu temannya Dut. Dan di sini mereka semua melihat makhluk itu. Singkat waktunya, Mac menggenjar makhluk itu dan diikuti oleh Dillon. Dut dan Billy dan temannya yang terluka lari duluan ke penjemputan helikopter. Mac dibunuh oleh makhluk itu. Tersisa Dillon di belakang yang menyusul Dillon. Yang diserang oleh sosok makhluk itu, Dillon mencuba melawan dan dia dibunuh oleh makhluk itu. Tersisa Dut, Billy, pucuk dan wanita tadi yang bernama Anna. Billy yang mendengar teriakan temannya dan sudah kesal sama makhluk itu langsung membuang senjatanya dan menunggu makhluk itu datang. Meskipun Dut sudah melarangnya, Billy pun tak peduli. Lalu tiba-tiba Dut mendengar jeritan Billy. Lalu makhluk itu menyerang mereka. Pucuk pun mati dan Dut terkena tembakan di lengan bahu. Dut pun suruh Anna pergi duluan ke helikopter. Singkat ceritanya, Dut kembali membuat jebakan untuk makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu datang dan Dut menyerangnya. Singkat waktunya, makhluk itu terkena jebakan Dut. Saat Dut mahu menghabisinya, makhluk itu berbicara. Dut pun heran. Lalu makhluk itu berhidupkan bom. Dut pun lari dari sana dan bom pun meletus. Singkat waktunya, Dut berhasil naik helikopter bersama wanita itu dan filem pun sudah berakhir. Bagaimana? Sungguh seru bukan? Di mana mereka harus melawan makhluk itu yang tidak dapat dilihat dan tidak diketahui pastinya. Dan jika kalian suka dengan isi konten ini, silahkan subscribe aja. Bye bye.